Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita hari ini masih diberi kesempatan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu. Mari kita mau bersaat teduh sebentar. Kita mengingat kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi kami percaya karena Tuhan yang lebih besar dalam hidup kami. Amin. Hanya bersamamu Tuhan, kami bisa melewati semuanya. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap musim hidupku, Tak pernah kau biarkan ku sendiri. kekuatan dari Tuhan, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
bisa melewati semua hal yang harus kami hadapi di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa, yang melebihi apapun dari yang kami hadapi di dunia ini. Pertolongan-Mu, Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. katakan dengan iman, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami tidak ada di tempat ini saat ini. Tetapi kalau kami saat ini boleh bernafas, boleh memuji, boleh bersekutu dengan Engkau, ini semua adalah karena Tuhan yang masih memberikan anugerah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan yang kami terima saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Kami ingin meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita katakan, amin. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat EKA. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan setia kepada kita. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangannya dong. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan bersama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Dia yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan lebih semangat lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan Tuhan ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang selalu setia menolong kita. Amin Bapak Ibu. Mari bersama kita mau percayakan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan, kami tahu Engkau adalah penolong yang sejati buat kami. Penolong yang selalu setia, Memenuhi setiap kami, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung
Inilah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa kami dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau. Itulah sebabnya kami ada di tempat ini. Kami mau dengar firman-Mu, karena kami tahu ketika kami mengerti firman-Mu, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Pengurapan-Mu turun atas kami, dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja kepada kami semuanya, sehingga kami bisa menangkap seluruh kebenaran firman Allah. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap jemaat yang mau mendengar firman Allah katakan amin. Nah, terima kasih Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan tuh usik saya untuk menyampaikan tentang hari esok. Karena semua manusia pengen mengerti tentang hari esok. Benar enggak? Bahwa sampai banyak orang pinter yang S1, S2 sampai S3 itu juga datang kepada peramal ataupun orang paranormal untuk menanyakan tentang hari esok. Hari esok itu bagaimana? Dan ada banyak orang memang ini merindukan kepastian untuk hari esok. Karena hari esok itu gak ada yang tahu. Gak ada yang pasti saudaraku. Kita prediksi bahwa besok itu semuanya kan berjalan lancar. Kemarin tadi malam saya baru bicara dengan salah satu istri hamba Tuhan yang di Malang sini dari GUP. Dia cerita kepada saya, lah ya toh Bu Ella, Minggu Senin kemarin kami itu pergi liburan ke Bali, bawa mobil, ya sebenarnya kan ya sudah masih jalannya padat, tapi nggak ada yang nyangka, saudara, ketika sudah nyebrang sampai di Tabanan, katanya di tengah jalan Tabanan itu tiba-tiba ada lubang, jalan itu ambles turun ke bawah seperti lubang sumur begitu. Nah, kan nggak ada yang prediksi, tiba-tiba tanah itu ambles sehingga kemacetan luar biasa, saudaraku. Sampai pulangnya pun dia harus lewat Singaraja. Loh, gak ada yang tahu. Coba kalau ada yang tahu, pemerintah tahu, pasti sudah dibuat jembatan, diprediksi ya, supaya orang-orang yang masuk ke Bali tidak macet. Gak ada yang tahu, saudara. Hari ini kita bersendoguro, nanti malam ada yang berpulang kepada Tuhan. Tiba-tiba semuanya mendadak. Dan ini kenyataan yang harus kita hadapi. Nah sekarang bagaimana kita mengetahui atau mempunyai hati yang teguh tentang hari esok. Kalau kita tidak tahu, maka saudara dan saya akan hidup dalam tanda tanya terus. Bagaimana ini bahkan ketakutan akan hinggap atau menusuk kepada kita. Yuk kita buka Yohanes 21. Sebenarnya ayat 18 sampai 19, tetapi kita membaca saja satu perikop ini ayat 15 sampai 19. Kita bergantian membacanya. Yohanes 21 ayat 15, saya membaca ayat 15 dulu, nanti saudara ayat yang ke-16. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Ayat 16 saudara. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku.
Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berjalan kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, bisa kembali ke PowerPoint. Saudara, ini kan kisah tentang Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan murid-muridnya itu rupanya kembali kepada hidupnya yang lama. Memfrustasi kayaknya ya. Ini murid Tuhan Yesus bisa frustasi. Jadi jangan heran kalau sebelah kanan kirimu juga bisa frustasi dan lelah. Ya, murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit pun mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus menyatakan dirinya, mereka ini Petrus ini vokal banget orangnya, ngajak itu murid teman-temannya yang lain untuk balik lagi cari ikan. Padahal Tuhan sudah ngomong ketika bertemu dengan mereka menjadi murid. Mulai hari ini kamu akan menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan saja. Tetapi rupanya Petrus mau balik lagi. Nah, saya tidak berbicara ini, tetapi saudara kita harus tahu bahwa untuk tahu hari esok itu memang sesuatu yang ajaib. Ajaib benar saudaraku, untuk tahu hari esok. Tetapi tahu hari ini itu wajib bagi saudara dan saya. Kan orang tuh pengennya tahu hari esok, tapi yang hari ini dia juga gak ngerti apa yang harus dilakukan. Next berikutnya. Nah, ada dua hal saudaraku ya, yang akan kita bahas tentang ini. Jadi yang tahu hari esok itu sebenarnya Tuhan Yesus. Peramal itu cuma duga-duga saja. Gak ada peramal yang tahu hari esok. Mungkin ada benar sedikit. Tetapi sebenarnya dia mencopot-copot. Perhatikan saudaraku, setan ketika berbicara kepada Adam dan Hawa. Itu kebenaran ada, tetapi dipluntir. Tahu dipluntir, diplesetkan. Jadi dasarnya tuh ada kebenarannya, tapi diplesetkan. Itulah sistemnya paranormal dan dukun. Ada. Oh iya seperti ini, tapi nanti diplesetkan. Nah tetapi yang tahu hari esok itu sebenarnya Tuhan Yesus. Ini terbukti di ayat 18. Dia berkata kepada Petrus, ketika kamu masih muda, kamu tuh pergi sakarepmu dewe kemana saja kamu mau. Tetapi dengar baik-baik, waktu kamu sudah tua, kamu akan mengulurkan tanganmu, dikatakan di situ, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini Tuhan Yesus lagi berbicara kepada Petrus tentang masa depan Petrus dan akhir hidup Petrus. Dan benar kan, Petrus akhirnya mati disalib terbalik. Dia menyerahkan tangannya. Dan ini sebuah nubuatan yang 100% benar. Ini Tuhan Yesus lagi berbicara tentang kehidupan Petrus sampai matinya. Sebenarnya yang tahu hidup saudara dan saya sampai masa depan apa saja yang akan kita alami. Ya cuma Tuhan sebenarnya saudaraku. Next berikutnya ya ayat-ayat ini. Saudara nanti kita akan lihat di ayat-ayat ini. Nah di Lukas 5 ayat 22. Sebelumnya. Nah lihat ini ayat-ayat Alkitab ini. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ini ketika bersama-sama dengan muridnya. Loh, pikiran kita aja Tuhan tahu loh. Belum terucap loh saudaraku. Bukan satu ayat saja. Lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ini waktu itu kan murid-muridnya itu, orang-orang banyak itu lagi mikir. Tuhan itu sudah ngerti kepikiran kita. Lukas 11 ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi sebenarnya yang ngerti masa depan dan ngerti pikiran kita, itu Tuhan Yesus. Setan itu punya kuasa, tapi setan tidak maha tahu. Yang maha tahu hanya Yesus. Semua hal yang ada di pikiran kita yang belum terucap lewat mulut, setan nggak ngerti. Tapi kalau terucap dengan mulut, setan tahu. Karena sudah keluar dengan suara. Dan dia memang punya kuasa setan itu, tapi dia tidak maha kuasa. Tapi yang mengetahui pikiran kita adalah Yesus. Saudaraku. Memang Yesus ini yang memegang masa depan kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa masa depan kita ditentukan oleh kekayaan kita, salah besar. Saudaraku, masa depan kita ditentukan oleh jabatan kita, salah besar. Masa depan kita ditentukan oleh kesehatan kita, juga salah. Loh hari ini kita sehat, besok tiba-tiba ada loh yang lagi tetes olahraga tiba-tiba stroke. Loh padahal lagi olahraga loh. Bukankah semua orang berkata harus olahraga? Ya olahraga itu menolong kita untuk sehat. Tapi itu hanya berapa persen? Saudaraku,
Mungkin hanya 5-10% olahraga itu. Dia olahraga rutin, tapi kalau hidupnya pikirannya stres tiap hari, alamat dah. Saudara, alamat itu. Padahal olahraga tiap hari. Makanya kita berkata hati yang gembira adalah obat. Itu kan sudah terbukti waktu COVID kemarin. Orang-orang yang kena COVID, begitu stres sedikit, tegang sedikit. Sembuh atau mati? Matilah. Tetapi orang yang kena COVID dan berpikir benar, berpikir positif, bahwa Yesus yang pegang hidupnya, Tuhan yang pegang hidupnya, hatinya bersuka cita, sembuh dia. Saudara, itu sudah dibuktikan loh. Ya, itu sudah terbukti. Ya, kita memang harus bergerak. Olahraga, ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berolahraga. Tetapi yang terutama sebenarnya pikiran saya. Kalau pikiran saya ini dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan sukacita, maka sebenarnya saya ini tahu bahwa Yesus itu yang memegang hidup saya. Tapi kalau pikiran saya ini stres, Tuhan tahu loh pikiran saya. Duh, suami saya Pak Bambang gak ngerti loh pikiran saya yang belum terucap. Karena dia bukan Tuhan. Makanya para wanita, ibu-ibu, kalau engkau menginginkan sesuatu, terus pengen suamimu itu melakukannya tanpa kita ngomong. Suamimu bukan malaikat. Awang kita ngomong aja kadang-kadang orang mudeng, apanya gak ngomong. Jelas orang ngerti. Dan jangan sakit hati. Memang itu manusia. Yang tahu kepikiran kita hanya Yesus, saudara. Bahkan Yesus itu bisa membedakan tetesan air mata. Ini air mata sukacita, air mata sedih. Lah, beda dengan manusia. Ketika saya berdoa, pas cucu saya itu ada di rumah. Liburan, ada doa puasa kan. Kayak minggu depan kami satu minggu akan berdoa puasa bersama. Nah cucu saya itu enggak main-main, tapi dia nunggui saya ikut lihat berdoa begitu. Nah saya itu menangis, saudaraku. Saya ketika saya menyembah Tuhan, saya memang benar-benar melepaskan semua kepada Tuhan. Saudara tahu, di pikiran cucu saya, pokoknya kalau nangis itu sedih. Saya taunya begini, tiba-tiba di mata saya ada lap. Loh, saya mikir aku nggak ambil tisu. Saya lihat, saya buka mata, oh cucu saya, dia ambil tisu, air mata saya dilap. Ya, saya diam, terus saya tetap nyembah. Saya nangis lagi, dia ambil tisu lagi, air mata saya dilap. Sampai ketiga kalinya dia mikir tisunya itu sudah basah dengan air mata saya yang dilap terus. Kayaknya dia cari akal. Itu pembersih kacamata punyanya opanya diambil. Karena tisu yang dipegangnya sudah remuk. Tahu? Karena kena air mata. Dia ambil itu dilap muka saya, saudaraku. Dan dia ngomong, Oma jangan sedih ya. Dia ngomong gitu, saudaraku. Dia bisikkan ke saya. Hati saya tambah hancur, saudaraku. Semua orang gak ngerti tentang saya, kok cucu saya yang kecil ini kok ngerti. Gitu loh. Oma jangan sedih ya. Dia bilang gitu. Manusia gak ngerti. Tetapi Tuhan tuh tahu membedakan air mata loh, saudaraku. Bahkan air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Pemazmur berkata, gak ada yang tahu, tapi Yesus tahu kok. Next berikutnya. Ini ada beberapa ayat. Nah, dia itu tahu apa yang terjadi bahkan hati kita. Yang dibutuhkan Tuhan tuh saudara dan saya itu cuma percaya. Gitu kepada dia. Kita lihat Mazmur 139. Bukan ayat 16 saja tapi mulai ayat pertama. Ketika tadi pagi saya membaca ini saya memikirkan. Saya berkata Tuhan betapa ajaibnya Engkau. Mazmur 139. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu yang tahu hari esok. Ya, Mazmur 139. Saya membacakan ayat 1, 2, 3 dan 4 sampai 6. Ya. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku.
ayat 16. Kita membaca bersama-sama. Ayat 16, 2, 3. Matamu melihat selagi aku belum anak. Dan kitabmu semua sudah tertulis. Hari-hari yang akan sebelum ada satu pun daripadanya. Perhatikan. Siapa pribadi yang seperti ini? Dia mengetahui segala kepikiran kita. Sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Oh, berarti Bu Ella kita nggak perlu berdoa kepada Tuhan. Salah. Karena doa itu bukan saja minta-minta. Tapi doa itu pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu udah ngerti hatimu dan hatiku. Pikiran kita dia ngerti. Makanya kalau kita sadar bahwa Tuhan itu memegang hari esok. Dan Tuhan itu tahu saudara dan saya nggak bisa bertahan dalam dosa. Karena apa? Tuhan ngerti. Sekalipun semua orang tidak tahu. Tuhan tahu. Ini loh yang menyatakan, Tuhan itu menyatakan kebesarannya kepada manusia. Kepada orang yang percaya kepada dia. Bahwa Yesus itu ngerti tentang kepikiran dan apa yang ada di hati kita. Dia tahu kok saudara. Dia tahu kalau saudara lagi merasa sendiri. Dia tahu ketika kita sudah gak kuat. Dia sangat ngerti. Pasanganmu belum tentu ngerti. Tapi saya ngomong bahwa Yesus sangat mengerti kita. Saudara. Orang yang paling dekat bisa tidak mengerti kita. Tapi saya tegaskan. Yesus sangat mengenal saudara dan saya. Tidak ada pribadi yang mengasihi kita lebih daripada Yesus mengasihi kita. Kasih seorang ibu masih kalah dengan kasih Yesus Kristus. Dikatakan, engkau mengurung aku dari depan dan dari belakang dan tanganmu itu atasku. Bahkan ayat 16, selagi kita bakal anak itu loh, Tuhan sudah ngerti. Bayangkan saja, kita ini direkam dalam kandungan ibu kita dan belum Tuhan sudah ngerti. Bahkan hari-hari yang akan kita jalani ke depan sampai kita mati, Tuhan sudah tahu. Ayat itu berkata, sebelum ada satupun daripadanya. Berarti Tuhan itu sudah tahu. Nah kalau kita ngerti hal ini, berarti saudara dan saya harus hidup dalam takut akan Tuhan. Karena percuma, saudaraku, kita mau berbuat sesuatu yang gak benar. Terus kita berpikir, gak ada seorang pun yang tahu. Salah, Tuhan tahu. Lah ngapain? Saudara, makanya betapa kudus dan salehnya kita harus hidup. Betapa kita harus mengasihi Tuhan karena dia tahu masa depan kita. Hari-hari kita itu loh yang akan kita lalui dia tahu. Berarti Bu Ella, Tuhan sudah tahu kalau saya itu menghadapi masalah. Nanti saya umur sekian Tuhan sudah tahu kalau saya akan menghadapi masalah yang berat. Ya, dia tahu. Hari-hari yang akan kita jalani itu sudah ada dalam kitabnya Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Dia ngerti kok kalau tahun sekian, umur kita sekian kita akan nyimpang ke kanan sekian derajat. Nanti tahun sekian kita akan nyimpang ke kiri. Makanya Tuhan punya cara. Ketika kita menyimpang, dia bikin kita, dia putar kita supaya kita sadar. Tuhan akan tetap berusaha karena Tuhan mengasihi kita. Kita ini anak. Selama kita tidak keluar dari Tuhan. Selama kita tidak mengingkari Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita lahir baru. Kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah penguasa tunggal. Gak ada bekas anak. Ada bekas anak? Usah nakal-nakali anakmu loh. Tetap anak apa bukan? Sawele-ele anakmu. Anak apa bukan? Bahkan orang tua kalau lihat anaknya nakal, anaknya gak bisa disiplin dah. Ya, kita lihat di Jawa Barat, anak-anak yang tawuran, anak-anak yang bolosan, yang cuma bisa tawuran sama Bapak Gubernur, masukkan mana? Barat. Seizin orang tua. Itu sebenarnya kasih supaya anaknya benar, genah, gitu loh saudaraku. Tapi kalau orang tua tidak mengasihi anak, lihat anaknya hidupnya gak karu-karuan, ya sudah gak apa-apa, paling-paling dia nanti mati atau di penjara. Emang ada orang tua gitu? Halo para orang tua, ada yang berpikir begitu?
Nggak apa-apa lah anakku, biar aja. Nanti paling dia di penjara. Kalau enggak dia dipukuli preman, ya sudah biar aja. Itu mesti orang tua kurang setengah on itu. Pastilah. Kurang setengah on itu. Orang tua akan berjuang untuk anaknya bagaimana dia bisa hidup baik, bagaimana dia hidup benar. Saudara, saya pernah ditegur Tuhan. Ketika saya pulang dari Bali di pesawat, Tuhan bicara kepada saya audible dan saya benar-benar kaget, saya nangis di pesawat itu. Dia berkata kepada saya, El, seluruh hidupmu kamu pertaruhkan untuk anakmu. Kamu berjuang untuk anakmu, kamu berdiri untuk anakmu. Apakah di dalam pikiranmu tidak pernah terbersit bahwa aku adalah Bapa yang berjuang untuk anak-anaknya lebih daripadamu? Kamu bisa mentok, kamu bisa habis akal. Tapi aku tidak pernah kehabisan akal. Berjuang untuk anakku. Nangis saya, saudara. Waktu itu saya tuh spot jantung memang lagian. Saya berkata, Tuhan kok ada masalah yang begitu berat. Dan saya mentok gak bisa menyelesaikan. Dan Tuhan berkata, aku yang akan melakukannya karena aku mencintainya. Lebih daripada kamu mencintainya. Aduh saudara, saya nangis sepanjang perjalanan mendarat di Solo. Saya berkata, Tuhan, Engkau itu baik. Engkau yang memegang masa depanku. Engkau memegang hidup ini karena engkau sudah mengetahuinya. Jadi hidup saudara dan saya ini sebagaikan kalau film gitu ada beberapa episode. Nah sekarang kita nggak tahu kita di episode keberapa. Kalau episode hidup seseorang tuh 600, mungkin sekarang ini ada yang sudah memasuki episode 550. Ada yang memasuki episode 450. Tapi itu belum akhirnya. Akhirnya adalah bersama dengan Tuhan. Ayo saudaraku, kita harus ngerti. Nah, kembali ke PowerPoint, bahwa Tuhan yang memegang hari esok kita. Jadi nggak perlu nggak perlu ngomong kanan kirimu, Tuhan memegang hidupmu. Tapi bolehlah bagaimana kalau saya ini sekarang ini kekurangan? Bukan, saudara masih bisa makan kan? Itu bukan kekurangan. Orang kekurangan itu udah nggak bisa makan, minta-minta. Nah itu baru itu kekurangan. Kalau kita masih bisa makan, itu berarti Tuhan mencukupkan. Nah karena di pikiran kita, kalau kita cuma bisa makan, berarti kita itu kurang. Nah, enggak. Kita bisa mengucap syukur karena Tuhan mencukupkan kita. Saudara, ayo coba pikir. Dia tahu hari esok, dia ngerti pikiran kita. Yang diperlukan hanya percaya. Ngomong kanan kirimu, percaya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, bahwa yang mengalahkan dunia ini apa? Iman. Bukan duit, bukan jabatan, bukan kesehatan. Sekarang saudara berkata, oh saya sehat, bolehlah saya check up, general check up, semuanya baik. Iya, gak apa-apa. Tiba-tiba besok ada berita stres, tiba-tiba saudara bisa stroke. Apa itu bisa terjadi? Sangat bisa. Tetapi kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia yang pegang kendali hidup kita. Ketika saudara berpikir ini, maka mulut kita akan penuh dengan ucapan syukur. Ya kalau kita bandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di luar sana, ya kita susah mengucap syukur. Karena pikiran kita berkata bahwa berkat itu uang. Loh kesehatan itu berkat Tuhan loh saudara. Saudara bisa makan nikmat itu berkat Tuhan loh. Ada banyak orang kaya gak bisa makan nikmat loh. Saudaraku, padahal ada uang, ada duit, tapi gak bisa menikmatinya. Karena banyak perkara, mungkin dia gak bisa tidur, mungkin dia stres, mungkin dia kalau lihat pasangannya tuh seperti lihat monster. Jadi ketika di meja makan ada pasangannya tuh semakin gak bisa nelan saudaraku. Karena hatinya berkata, begitu saudara. Ya itu bisa terjadi. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, itu anugerah yang paling besar. Jadi Yesus yang pegang hari esok ya. Yesus tahu ya hidup kita ya. Jangan menyerah. Tugas kita percaya. Kesulitan kita Tuhan tahu enggak? Sangat tahu.
Masalah yang kita hadapi Tuhan tahu enggak? Tahu. Kegagalan yang kita hadapi Tuhan tahu enggak? Tahu. Semua. Mazmur tadi dikatakan, semua yang akan kita jalani itu Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya besarkan hatimu untuk percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena itu janjinya. Nah kalau enggak, streslah kita. Jadi semua yang kita alami, kita harus sadar bahwa Tuhan sudah ngerti kok. Ini semua sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Jadi enggak mungkin kita bisa sembunyi, enggak mungkin juga kita harus menyerah dengan keadaan kalau kita sadar Tuhan sudah tahu. Padahal hal yang mungkin negatif menurut saudara dan saya, dia ngerti bahwa semuanya udah tertulis dalam kitabnya Tuhan kok. Makanya jangan menyerah. Semangatkan dirimu bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Nah, ketika kita ngerti ini, tenanglah jiwaku. Nah sekarang tentang Tuhan yang memegang masa depan itu hanya Yesus ya. Bukan paranormal ya, bukan dukun, bukan duit, bukan jabatan. Tetapi Yesus yang memegang hari esok. Sehingga kita bisa tenang. Nah sekarang yang terusnya, next berikutnya. Nah yang kedua, kalau tahu hari esok itu ajaib. Tapi kita tuh wajib ngerti hari ini. Itu wajib bagi kita. Saudara, nah, dua hal ini saja. Makanya Tuhan berkata di dalam kembali ke Yohanes tadi, Tuhan berkata di perikop tadi, di kalimat terakhir ketika Tuhan Yesus sudah ngomong tentang Petrus, saudara ayat 19 itu Tuhan berkata, sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Setelah Tuhan Yesus berbicara tentang masa depannya Petrus, kematiannya Petrus itu kayak apa besok, Tuhan ngomong, ikutlah aku. Dan ini diulang, saudaraku. Ya. Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu kan murid-muridnya bertanya. Ya bagaimana tentang itu si Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Terus Tuhan ngomong sama muridnya, namun kamu ikutlah aku. Nah kata ikutlah aku ini, kembali ke PowerPoint. Kata ikutlah aku ini maksudnya saudara, itu kan dua kali disebut. Terus menerus ikutlah aku. Nah ini mempunyai tiga arti. Kata ikutlah aku. Kayaknya gampang ya kita ngomong ikutlah aku. Tuhan Yesus ngomong gitu, oh ya sudah saya ikut. Maksud Tuhan mengikut Tuhan itu, ikutlah aku. Itu Tuhan ngomong sama murid-muridnya. Kamu tuh ikutlah aku yang mempunyai arti kamu berpikiran seperti aku, berperasaan seperti aku, berperilaku seperti aku. Ini arti, tiga arti di dalam bahasa aslinya. Ikutlah aku. Kita berpikiran seperti Yesus, berperilaku seperti Yesus, dan mempunyai perasaan seperti Yesus. Baru itu namanya mengikut Tuhan. Saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, terus memikul salibnya seminggu sekali. Halo? Setiap hari dan mengikut aku. Karena orang kalau tidak menyangkali dirinya, tidak memikul salibnya, gak bisa ngikut Tuhan. Coba pikir saja sekarang yang enak saja. Kalau kita tidak menyangkali diri kita, sebenarnya hari Minggu begini nih lebih enak mana? Datang ke gereja, kan di gereja itu kita harus memberikan waktu, memberikan persembahan, ya toh? Terus bertemu dengan yang lainnya. Atau kalau ada tawaran hari Minggu depan, hari Minggu, saudara dikasih tiket tur gratis ke Hong Kong. Plus hotel, plus uang saku. Saya tanya, datang ke gereja atau pergi tur? Jujur.
Bener kan? Semua jawab tur kan? Gak ada yang jam ke gereja ibadah. Hah? Kenapa? Karena ketika kita mengikuti Yesus kita harus angkali diri kita. Mengapa sih? Kita susah untuk ibadah. Seminggu cuma 1 kali. Tuhan bilang berdoa itu 1 jam sehari. Kita diberi waktu 24 jam sehari. Tuhan cuma minta 1 jam. Susah pun enggak ini melakukannya. Seharusnya bisa kan? Cuman sejam, seharusnya. Tapi kenyataannya, cuman kasih saya senyum saja. Yang berdoa setiap hari 1 jam sendiri kasih senyum ke saya. Loh, kok cuma 1-2 orang? Lah yang lainnya bagaimana? Tapi kalau ke mall, kira-kira cukup sejam atau lebih? Oh my goodness. Begitu kita berkata, kita harus sangkal diri pikul salib pret. Saya ngomong, mana? Kenyataannya, kebenarannya. Dan Tuhan berkata, sangkali dirimu pikul salibmu setiap hari. Supaya apa? Ketika kita dipancing untuk marah, kita tuh bisa menguasai diri. Ketika ada dosa disodorkan, saudara dan saya itu bisa berkata tidak. Karena apa? Kita sangkal diri, kita pikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Kita berpikir seperti Yesus berpikir, kita merasa seperti Yesus merasa. Kita berperilaku seperti Yesus berperilaku. Coba kalau kita berpikir seperti Yesus berpikir, ada enggak yang namanya sakit hati dan kepahitan? Tuhan Yesus gak sakit hati loh. Tuhan Yesus juga pernah kepahitan. Saudara-saudaranya berkata, ini orang Farisi berkata, kamu tuh menyembuhkan, bikin mujizat dengan kuasa Baal Zebul. Loh piye toh? Orang tua Yesus menolong, dibilang kalau dia melakukannya dengan kuasa Baal Zebul. Dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi ngiri kepada dia. Saudaraku, berapa banyak perlakuan-perlakuan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya memberi tempat sakit hati. Yang namanya memberi tempat kepahitan. Ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani sampai peluhnya menjadi darah. 3 kali dia berkata kepada Bapa di surga. Yang pertama kalau saudara teliti ya. Pertama dia berkata, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Itu kemanusiaan Tuhan Yesus. Kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu. Tapi dia selalu menutup. Biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara coba baca. Yang kedua, Tuhan Yesus juga berkata begitu. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Kalau boleh Bapa, penderitaan ini berlalu. Tapi dia selalu berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Yang ketiga, Tuhan Yesus berdoanya kalimatnya beda. Kalau saudara teliti. Kalau memang aku harus meminumnya, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau kita tidak teliti baca, ya kebat kelewat. Tapi ketika saya meneliti, loh kok beda ya? Oh, di doa yang ketiga itu, Tuhan Yesus mulai menyerahkan semuanya. Dan malaikat turun memberi kekuatan. Ketika saudara dan saya berdoa. Ketika kita menyangkali diri kita, memikul salib kita, di situ surga terbuka dan akan bereaksi untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kita wajib tahu ini saudaraku, bahwa kita harus ngikut Tuhan. Kita harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita harus merasakan seperti Tuhan perasaannya Tuhan. Kita harus berperilaku seperti Tuhan berperilaku. Makanya Tuhan bilang kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yuk memang mudah. Coba nanti pulang dari gereja, keluar dari tempat ini, temanmu tuh kamu tampar pipi kanannya. Yang keras-keras. Apa yang terjadi? Bahkan balasnya bukan sekali. Berapa? Nah, ada yang 15 kali, ada yang minim 2 kali itu.
Aku nggak salah apa-apa, aku udah tolong kamu, kenapa kamu tampar aku? Pak, ganti. Belum puas, pak, ganti. Loh, yuk, padahal di Alkitabnya ditulis kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Tapi susah enggak? Kita berperilaku seperti Tuhan tuh susah, saudara. Berpikir seperti Yesus berpikir susah. Punya perasaan seperti Yesus punya perasaan susah. Karena perasaan Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus tidak menghakimi selama di muka bumi. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya ketika ada perempuan yang hidup dengan laki-laki yang sudah 5 dan pada waktu itu ke-6, Tuhan Yesus gak menghakimi dia. Tuhan Yesus berkata, kalau semuanya tidak menghukum kamu, oke, bangun berdiri, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Itu yang Tuhan lakukan. Perasaannya Tuhan dulu. Kalau lihat jiwa yang terhilang, itu rasanya sudah kayak remuk. Harus diselamatkan, harus ditolong. Itu rasanya Tuhan. Nah sekarang ini loh, banyak orang Kristen tuh udah jadi Kristen 50 tahun. Tapi satu jiwa pun tidak pernah dibawa kepada Tuhan Yesus. Loh, saya mikir, ini kalau orang kerja di perusahaan, ini bikin perusahaan bangkrut, saudaraku. Gak pernah menghasilkan. Loh, gereja itu diciptakan Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan. Gereja itu bengkel. Gereja itu bukan tempatnya orang kudus. Kalau tempatnya orang kudus itu di surga. Gereja itu bengkel, tempat orang-orang yang tidak berpengharapan, tempat orang-orang yang hidupnya rusak, tempat orang-orang yang mau bunuh diri, orang yang bercerai, orang yang sendirian. Itu mereka bertemu dengan Yesus, dibawa ke gereja dan mereka dipulihkan di tempat ini. Kan begitu harusnya. Ini pikiran Tuhan. Nah tapi sekarang ini sudah enggak. Gereja itu jadi kayak perusahaan, saudara. Kalau kamu tidak memenuhi target, pecat. Kan itu udah mulai. Ganti. Ya toh? Tidak pemulihan. Gereja itu adalah tempat pemulihan. Saudara, gereja Tuhan di tempat kami itu jemaatnya itu X apa saja. Pokoknya enggak genah-genah itu ada, saudara. Mau preman terminal, mau preman kampung ada, tapi sudah X sekarang. Dulu mereka tuh preman. Pelacur ya ada sudah X, yang enggak ada X pendeta di sana itu. Tapi X apa saja, jadi ya kalau ada pendeta ke Ngawi ke tempat kami ada, terus berpikir bahwa jemaatnya adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang hidupnya wah, nah. Dijauhkan pikiran itu. Enggak ada kayak gitu itu. Tapi mereka adalah orang yang dipulihkan. Orang yang mulai berpikiran seperti Yesus berpikiran. Berperasaan seperti Yesus berperasaan. Berperilaku seperti Yesus berperilaku. Coba kalau kita semuanya berperilaku seperti Yesus berperilaku. Terang itu akan menerangi kota Malang. Orang yang duduk di sebelahmu yang akrab dengan saudara akan menerima terang itu. Karena kita berperilaku seperti Yesus. Rasa tenang, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Next, berikutnya. Nah, dalam pasal 21 ini, murid-murid itu kembali ke dalam hidup lama mereka. Mereka itu meninggalkan panggilan. Ya Petrus balik lagi cari ikan. Semuanya diajak cari ikan. Petrus itu murid Yesus yang vokal. Ibaratnya begini, Petrus itu ngomong dulu mikirnya kari. Saudara pernah ketemu orang gitu? Ngomong dulu, mikirnya belakang. Itu Petrus. Makanya ketika sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus ngomong, Petrus, sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkali aku loh. Dia berkata, oh Tuhan. Dia tahu, enggak mikir itu. Sekalipun semua meninggalkan engkau, aku akan tetap mengiring engkau. 3 kali dia menyangkali Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus di pasal 21 ini tanya kepada Petrus juga 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Emangnya ini Tuhan Yesus tanya gitu? Biasa-biasa saja. Bukan, Tuhan punya maksud. Karena Petrus ini harus sembuh jiwanya. Dia 3 kali menyangkali Yesus dan ketika ayam berkokok dia menangis. Dia sadar bahwa perkataan Yesus itu benar. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu sebelum Petrus menyangkal,
dia ini sedih. Kenapa aku harus menyangkali dia? Benar perkataan Tuhan itu. Dia nangis loh saudara ketika Tuhan Yesus melirik dia. Dia tahu bahwa dia sudah menyakitkan hati gurunya. Dia tahu bahwa semua perkataan Yesus itu benar. Dan dia merasa sudah gagal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tanya 3 kali. Pertanyaan sekali ini menyembuhkan jiwanya Petrus tahap pertama. Pertanyaan 2 kali tahap kedua. Pertanyaan 3 kali membebaskan jiwanya Petrus. Saudara, sedih enggak kalau ada orang tanya kepada kita, itu orang yang paling dekat dengan kita, dan masih tanya, kamu tuh jane, umpamanya suami istri, umpamanya Pak Bambang, saya dengan Pak Bambang 38 tahun hidup, sudah nikah. Terus Pak Bambang masih bertanya kepada saya, El, kamu tuh jane cinta mbak aku apa enggak? Loh, saya mesti mikir, 38 tahun nih, tiap hari lihat hidung yang sama, muka yang sama, rupa yang sama, dan sekarang ini bertambah keriputnya. Dan kau masih tanya kepadaku, aku cinta apa enggak? Tiap hari aku masakin kamu, tiap hari kalau malam kamu bilang, El, gak ada makanan. Aku bangun dan aku cari di kulkas itu untuk bisa aku kasihkan kepada kamu, dan kamu masih bertanya, aku cinta sama kamu apa enggak? Manusiawi saya berkata, oh konslet kamu itu. Iya apa ya? 38 tahun loh saya hidup dengan dia. Waktu dia sakit, bed terus 6 bulan. Saya rawat dia. Tuh kok masih tanya, saya cinta sama dia apa enggak? Itu dia tanya sekali aja, hati saya sudah sakit loh. Diulang 3 kali, kira-kira saya bisa ngamuk. Lek kamu enggak percaya bahwa aku cinta kamu, golek oneh. Paling mungkin saya ngomong gitu. Buktekno siapa yang cinta kamu. Sakit loh di hati. Bener dah. Nah ketika Yesus tanya ke Petrus ini, Petrus berkata yang waktu ketiga kali hatinya dia sedih loh. Tuhan lagi ngajari Petrus untuk ngerasa ini loh rasane kalau dipertanyakan kasihnya. Waktu kamu menyangkali aku, kamu tidak mempercayai aku. Diizinkan Tuhan merasakan supaya apa? Sembuh. Maksudnya begitu. Jadi ketika kita ngedepi masalah, kadang-kadang di dalam hidup ini kita lelah loh jadi orang Kristen. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang belum dijawab. Dan akhirnya mengakibatkan kita ini, kita tuh meninggalkan panggilan kita meninggalkan kewajiban kita. Yang harusnya berdoa 1 jam enggak berdoa. Yang harusnya kita aktif di dalam gereja supaya gereja bertumbuh. Wih capek Pak Yu, urusanku tuh banyak, ruwet Bu Grace. Aku sendiri aja masalahku banyak loh. Lah kok disuruh ngurusi orang. Ruwet itu. Ini dialami murid-murid Tuhan Yesus. Petrus tuh capek. Karena dia frustasi udah nyangkali Tuhan Yesus, waktu dilirik Tuhan Yesus dia nangis. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit dan menunjukkan dirinya kepada Petrus. Tapi hatinya itu masih luka. Kenapa kok luka? Karena tidak seperti yang diharapkan Petrus, Tuhan Yesus itu. Dan dia malu. Akhirnya meninggalkan panggilan. Meninggalkan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Berapa banyak di antara kita yang dalam pengiringan kita kepada Yesus kita meninggalkan panggilan yang Tuhan berikan. Tahukah saudara bahwa setiap kita itu ada panggilan khusus dari Tuhan. Tapi yang sama panggilannya ya memang secara Alkitab menurut Efesus 5 jawatan itu jawatan ya bukan jabatan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Itu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, itu jawatan khusus. Tetapi semua anak Tuhan mempunyai tugas kewajiban saudara dan saya apa? Pergi, selamatkan jiwa dan muridkan dia. Itu semua, itu bukan perintah kepada pendeta. Itu bukan perintah kepada penginjil, bukan perintah kepada nabi, bukan perintah kepada rasul, bukan perintah kepada guru. Tapi kepada setiap orang percaya, murid Tuhan Yesus, maka saudara harus memuridkan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Saudara dan saya disembuhkan supaya saudara dan saya bisa tumpang
saya dipulihkan supaya kita bisa memulihkan orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu kewajiban kita. Kalau saudara dalam ekonomi yang benar-benar terpuruk dan Tuhan tolong, saudara itu diberi tugas oleh Tuhan untuk menceritakan bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Sehingga orang lain pun yang terpuruk akan bisa tertolong. Kan begitu. Tuhan bekerja selalu ada tujuannya. Beda dengan manusia. Saudara tahu kalau saudara pergi gak ada tujuannya. Nyetir mobil gak ada tujuannya. Kayaknya sampai bensin habis saudara belum sampai itu. Tiba-tiba mobil saudara mogok. Loh apa? Bensinnya habis. Lah mau kemana? Gak tahu aku. Aku cuman muter-muter Malang aja. Muteran sampai 10 kali. Ini butuh sehari semalam itu muter Malang 10 kali. Gak ada tujuannya. Hidup kita juga begitu. Kalau hidupmu dan hidupku tidak ada tujuannya, maka kita cuman muter terus dan akhirnya kita lelah. Kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang lelah untuk ikut Tuhan? Karena kita gak ngerti tujuan Tuhan. Bahwa Yesus memegang hari esok. Dan untuk hari ini aku wajib tahu bahwa aku harus mengikut Dia. Perintahnya cuma itu, ikutlah aku. Senggol kanan kiri, ayo ikut Yesus. Berpikiran, berperasaan, berperilaku seperti Saya mendengar ini almarhum adik saya cerita kepada saya. Adik saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu ya. Dia cerita kira-kira 2 bulan sebelum meninggal. Dia ngomong sama saya begini, Mbak, aku tuh heran. Waktu itu dia pergi ke Magelang untuk suntik apa itu, kayak ada plasenta gitu loh untuk regenerasi karena adik saya ini kena leukemia. Dia bertahan sampai 5 tahun itu sudah keajaiban Tuhan. Dia waktu itu suntik sel itu supaya untuk mengurangi rasa sakit karena kalau kadang-kadang sakit. Nah dia berkata kepada saya cerita, lah ya aku tuh pergi sama seorang pendeta. Aku tuh tanya kepada dia, kamu tuh kok masih punya rasa sakit hati tuh kepada si A? Karena adik saya ini tahu. Kenapa? Terus kamu waktu khotbah tuh sing mbok khotbahne apa? Loh aku iso ngampuni kecuali satu ini. Loh dia bingung. Loh, kecuali satu ini. Kok ada perkecualian? Gitu loh saudara. Terus adik saya ngomong, dia cerita sama saya. Terus saya tuh cuma mendengarkan. Aku tuh bingung sama dia. Akhirnya aku baru tahu bahwa hidupnya tuh benar-benar belum diubah Tuhan. Padahal ini pendeta loh saudara. Terbukti waktu mobilnya itu berjalan, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang motong jalannya. Dia buka jendela dan berkata, goblok kowe. Loh, nah adik saya ini kami tenggengan. What? Nah ini kalau Tuhan Yesus kira-kira dipotong jalannya terus ngomong, goblok. Ada yang percaya enggak sama Tuhan Yesus? Hah? Loh, kita lihat di gereja dengar kita mengasihi. Ya toh? Kalau kamu diminta bajumu, berikan jubahmu. Ini baru jalan yang dipotong loh. Sudah marah. Terus dia ngomong sama saya, oh ngerti aku. Dia itu gak mau sangkali dirinya. Loh, nyangkal diri itu gak enak loh saudara. Ada yang mikul salib dengan permisi kata cengengesan. Wah aku mikul salib ini. Haleluya puji Tuhan. Pret itu bukan mikul salib itu. Mesti dolanan itu. Mikul salib itu berat saudara. Karena ketika kita berhendak Tuhan ngomong tidak, kita harus menahan. Ketika kita berkeinginan Tuhan ngomong tidak, kita harus membuang. Loh itu mikul salib dan sangkal diri. Saya pengen marah tapi Tuhan bilang, no kasih dia. Beri setrumu makan kalau dia lapar. Beri dia minum kalau dia haus. Wah, itu gak enak loh saudara. Ibu-ibu, saya tanya. Ini para wanita yang berjalan dengan perasaan. Yang masih punya suami. Bisa angkat tangan? Masa? Ibu-ibu yang lain gak punya suami sudah? Sudah gak ada? Terus saya tanya.
Iya, karena ini pengurus panti kami pernah ngalami ini. Kalau suamimu diambil wewe gombel, terus wewe gombelnya itu datang kepadamu, minta tolong. Saya tanya, Bu, yang punya suami, itu wewe gombele pok kasih duit apa pok blender? Hah? Jujur? Blender toh? Blender. Padahal Tuhan ngomong, dia butuh makan. Kenapa kita nggak ngasih dia makan? Oh, boleh nggak bisa, ini sakit boleh. Loh, ini pengurus panti jompo kami. Begitu, saudaraku. Suaminya itu kecantol wewe gombel. Dia di Ngawi, suaminya itu kerja di Surabaya, kecantol lah di sana. Nah sekali waktu wewe gombelnya ini datang ke Ngawi, Gendruwowatinya ini, dan dia itu datang ke rumah, maksudnya ke rumah itu. Suaminya kan tahu rumah alamatnya di Ngawi, ketemulah sama istri dari laki-laki itu. Terus dia ngomong bahwa dia butuh duit, dia nangis-nangis karena dia belum makan sampai 2 hari. Ibu ini rasanya ya ampun, sudah pengen kalau ada blender gede gitu tak ambil kamu, tak masukkan, tak pencet jebret, halus. Selesai. Dia ingat firman. Sangkal diri pikul salib, ambil telepon saya. Bu Ella, gimana ini Bu? Apa? Dia cerita. Oh ya, ada makanan enggak di panti? Ada, bungkuskan dia. Bu, tenang nih. Loh iya, bungkus no dia. Tapi saya enggak bisa. Oh, tapi kamu mau enggak? Oh enggak kuat aku. Tapi mau enggak? Mau. Ya wes aku berdoa nanti. Bungkus no. Tapi dia harus pulang ke Surabaya, enggak punya duit. Kamu punya duit berapa? 180. Oke, kasih 80.000 supaya dia pulang ke Surabaya. Saya dijawab, Dian tenan ini. Pendetaku. Loh piye toh? Jemaatnya wani ngeden-ngeden ke gembalane loh. Ya karena jawabannya gembalane kayak Alkitab. Saya ngomong, begitu kamu mau saya akan berdoa. Kita berdoa lewat telepon. Roh Kudus masih kasih kekuatan kamu. Ya Bu, saya mau, tapi saya gak kuat. Nangis. Oke, saya cuma tanya, Tuhan cuma tanya, mau gak? Mau Bu. Tak ajak telepon, berdoa di telepon. Dan dia lakukan itu. Saudara tahu? Sejak saat itu juga, ini perempuan tidak pernah mendekati suaminya lagi. Heboh enggak cara Tuhan bekerja? Hebat enggak? Dan tahu saudara, ini orang hari ini datang ke Singosari, ke anaknya ada di Singosari, kemarin telepon saya, Bu saya itu juga ada di Singosari loh Bu. Oh iya toh, aku ada di Malang, besok pagi aku melayani di GBT Malang. Saudara, mereka berdua sepeda motoran dari Ngawi kemarin, tak pikir-pikir, kiwo wis umur putune wis piro. Lah kok sepeda motoran, kok kurang kerjaan toh Bu? Enggak apa-apa Bu, sekarang ini saya mesra loh, gregetnya toh saudara. Itu loh cara nih Tuhan bekerja, iso sepeda motoran dari Ngawi sampai Singosari. Lah ben apa? Ben bisa berpelukan jadi ya teletabis. Coba toh saudara, itu loh cara Tuhan bekerja. Ketika saudara dan saya melakukan firman menyangkali diri, maka Roh Kudus memampukan saudara dan saya dan menggenapi janji firman Tuhan. Itu wajib bagi kita ngerti apa yang harus kita lakukan hari ini. Oke, hari esok Tuhan yang pegang, yang tahu. Udah tahu kepikiranmu tuh semua sudah tahu. Boleh berarti kalau saya gagal tuh Tuhan tahu. Tahu. Makanya gak perlu menyerah. Tuhan tahu kok, Tuhan aku hari ini gagal hancur-hancuran. Yang aku tahu sebenarnya engkau tahu nih aku gak sadar. Aku tahu bahwa engkau akan memulihkan kalau aku terus percaya kepadamu. Kan itu aja. Terus wajib kita hari ini harus kita ngerti. Bahwa kita harus ikut Tuhan. Berpikiran, berperasaan, berperilaku seperti Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya belum seperti kata ikutlah aku. Kalau kita mau jujur. Kita mengikut Tuhan dengan cara kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri. Dengan kehendak dan perspektif cara pandang kita sendiri. Bukan seperti yang diinginkan Tuhan. Saya nangis ketika saya merenungkan ini. Saya ngomong Tuhan, ajari aku berpikiran seperti Engkau.
Ajari aku punya perasaan sepertimu. Ajari aku berperilaku sepertimu Tuhan. Itu namanya aku mengikut Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama. Berapa banyak di antara saudara yang merasa lelah, capek hidup ini. Saya bicara begini bukan berarti saya tidak punya masalah. Saya punya masalah yang belum terselesaikan. Bahkan kadang sepertinya kayak bom bagi saya, bagi kami. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan tuh sudah tahu hari esok. Jadi kalau apa yang saya alami ini sudah ada kok di bukunya Tuhan. Keadaan-keadaan yang menimpa kami, Tuhan sudah ngerti. Nah kalau Tuhan sudah ngerti, kalau tetap ini terjadi, berarti Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan memampukan kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Sampai kami keluar sebagai pemenang. Kita keluar sebagai pemenang. Ya, kalau keadaan yang gak enak sedang terjadi dalam hidupmu, dengar baik-baik. Itu Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita semuanya. Amin. Coba pikirkan itu. Dia tahu hari esok kok. Dia udah ngerti kok. Kekurangan kita, kegagalan kita. Dia sangat ngerti. Itulah sebabnya dia berkata, ulurkan tanganmu kepadaku, kata Tuhan pagi ini. Ayo yang lelah, yang capek, yang rasanya kayak, aduh, semua sudah jadi rutinitas. Baik itu hidup berkeluarga, baik itu hidup beribadah, bergereja, baik itu bekerja, rasanya itu cuma semua kayak beban berat. Dengar baik-baik. Perhatikan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan memegang hari esok. Sembah Dia, buka hatimu dan berkatalah kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku butuh Engkau. Supaya aku bisa menyadari, mengerti, dan bisa mengikut-Mu. Saya akan memujikan pujian ini, saudara sembah Tuhan. Ku tak tahu kan hari esok, mungkin bisa ditayangkan. Ku tak tahu, terlalu tinggi. Saudara sembah Tuhan, saudara yang bingung dengan masa depanmu, saudara yang lelah, sekarang ngomong sama Tuhan. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, mengapa ku gelisah akan masa yang datang. Ku berjalan serta Yesus, Dia pasti peliharaku. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi satu hal ku tahu, bahwa Yesus yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami akan masa yang datang, tapi satu hal ku tahu, bahwa Yesus yang pegang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi satu hal ku tahu, bahwa Tuhan yang pegang. Banyak hal
Mungkin saudara dan saya tidak mengerti banyak hal. Tapi dengar baik-baik. Masa yang datang itu Tuhan yang pegang. Satu hal yang kita harus tahu. Tuhan yang pegang masa depan hidup kita. Aku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Engkau yang merasa lelah. Engkau yang bingung tentang masa depan dan ada kekhawatiran. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Sembah Tuhan dan berkata, pegang Tuhan tanganku ini. Mungkin pujian ini bisa ditayangkan karena versinya macam-macam. Ketika saudara mengangkat tangan dan menyembah Tuhan, dengar baik-baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kewajiban kita hanya ikut Dia. Dan berkata mulai hari ini Tuhan, aku akan belajar berpikir, berperasaan, berperilaku seperti Engkau. Tolong kuatkan aku Roh Kudus untuk menyangkali diriku, untuk memikul salibku. Kalau engkau sudah letih, engkau lesu, bahkan engkau meninggalkan panggilanmu, engkau meninggalkan kewajibanmu, dengar baik-baik, berbaliklah dan berkata kepada Tuhan, pegang tanganku Yesus pagi hari ini, karena aku sadar Engkau yang memegang hidupku. Bisa tayangkan pujian ini dari awal, saudara sembah Tuhan. Saya akan pujikan pujian ini. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan saja bersama dengan Yesus, maka jiwaku tenang. Oh, banyak hal tak ku mengerti akan masa menjelang. Engkau tahu keterbatasan kami. Tapi terang Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi esok. tangan Tuhan Tapi yang kami tahu, tangan berlubang paku itu memegang kami. Jamah setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu. Jamah setiap hati yang berteriak kepadamu Tuhan. tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku pahami, Mungkin kita tidak paham akan jalan hidup yang sedang kita jalani sekarang ini. tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, Roh Kudus menggelitik saya. Ada yang hadir pagi hari ini dan benar-benar engkau merasa tuh gak bisa memahami akan apa yang sedang terjadi dan kau jalani sekarang ini. Engkau hanya bertahan saja. Dengar baik-baik, bagi saudara yang seperti itu, Roh Kudus bicara, aku mengerti hatimu. Aku mengerti kondisimu lebih dari siapapun. Percayalah kepadaku, kata dia. Dan izinkan aku memegang tanganmu. Maka saudara akan merasa aman.
Saya juga nggak tahu ini siapa yang seperti ini. Engkau hanya jalan hidupi rutinitasmu saja. Sampai engkau rasanya pengennya itu selesai sudah. Justru di dalam kondisi yang paling rendah, tangan yang berlubang paku itu akan menolong saudara dan saya. Berikan hatimu kepada dia. Berbicaralah kepadanya dari hatimu. Karena pagi hari ini Tuhan menunggu hati yang berbalik dan menjerit kepada dia. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Saya merasakan kehadirannya, saudaraku. Dia ada di sini. Dia sedang mencari hati yang berkata, aku mau mengikutmu Tuhan. Sekalipun itu berat dan aku tidak mampu, tapi aku mau mengikutmu Tuhan. Tuhan Yesus, jamah umat, jamah kami, terangi kami, supaya kami sadar ada kuasa yang sedang bekerja ketika kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan dari surga turun atasmu. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, pengharapan yang baru diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih karena Tuhan masih berbicara kepada kami. Tentang hari esok kami tidak perlu takut lagi. Dan kewajiban kami hari ini adalah mengikut-Mu Tuhan. Kami tidak mau ditipu oleh setan. Dengan kelelahan yang ada. Sekarang kami sadar bahwa Engkau mempunyai tujuan besar melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Aba berdoa biar jemaat di tempat ini mempunyai kesadaran akan penyertaan-Mu. Jemaat di tempat ini mempunyai kesadaran akan kewajiban tahu bahwa kami harus mengikut Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga hidup kami dipulihkan. Kami dikuatkan. Dan kami bisa melihat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Waktu saya kembali. Terima kasih Ibu Ella. Saya percaya jemaat TK di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari mulai saat ini kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Inilah kami Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan lebih sungguh lagi. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku,
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Dengan lebih sungguh lagi, mari kita serahkan sama Tuhan. Betapa hatiku Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. berterima kasih, Yesus. Engkau mengasihi aku lebih dari apapun. Mengasihiku, Kau memilikiku. Inilah hidup kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. hanya ini Selanjutnya Tuhan saya serahkan kepada Bapak Yohanes. persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Aku miliki harta Marilah bawa hati kita kepadanya. Ya Tuhan, kami datang kepada ini Tuhan Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatku seumur. Sekali lagi kata pakailah, penyerahan sepenuh kepadanya. pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan yang kami berikan kepadamu. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang harus kami tanggung. Ada banyak hal yang harus kami jalani. Ada banyak hal yang Tuhan seringkali menjadi penghambat dalam hidup ini. Tapi kami tahu Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami rindu, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuh kepadamu. Kami mau memikul salib-Mu setiap hari. Kami mau mengikut jalan-Mu dan kami menyerahkannya kepadamu. Karena kami tahu jalan-Mu indah bagi kami. Rancangan-Mu sempurna dan Engkau yang memegang masa depan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu sebab saat ini kami serahkan kehidupan kami. Terimalah persembahan kami yang mewakili diri kami, sehingga ini menjadi satu bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami percaya Engkau yang memperhatikan, Engkau
Engkau yang sudah memberikan kekuatan pada kami. Kami tahu kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami datang bersama-sama. Kami mendukung doa untuk saudara kami yang saat ini memerlukan dukungan doa. Kami teringat untuk Ibu Susi. Kami teringat untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami teringat untuk Ibu Liu. Oh Tuhan, jamah kehidupannya supaya mereka Tuhan boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kami juga teringat untuk pemulihan kesehatan Tante Giok, untuk Pak Hartono, untuk anak Okta, untuk anak Yulita, untuk saudara kami Gian. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Jamah kehidupan mereka. Bahkan kami percaya Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang sudah memberikan kekuatan, Engkau juga akan menjawab setiap pergumulan kami. Oh Tuhan, kami percaya setiap kami yang sudah menyerahkan kehidupan kami untuk dituntun oleh Tuhan dan mengikuti jalan-Mu. Kami percaya kami pulang dengan damai, sejahtera, sukacita, dan Tuhan membuka jalan bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami pulang, Tuhan menyertai memberkati kami semua. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kemurahan dan kecintaan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiap orang yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus, dengan iman katakan saya memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk.